Apa sih itu etika? Mengapa kita perlu memiliki etika? Kemajuan teknologi turut membuat adanya perubahan baru dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi ini dapat memberikan hal yang positif ataupun yang negatif, tergantung dari cara kita menyikapinya. Hubungan suatu individu dengan individu ataupun kelompok lain menjadi lebih dekat atau intens walaupun terpisah oleh jarak geografis. Perkembangan teknologi ini juga didukung dengan hadirnya internet, sehingga memudahkan suatu penyebaran informasi secara cepat tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Perubahan ini turut mengikuti siklus zaman, sehingga turut menghadirkan suatu platform media online yang berguna untuk membantu kita mengutarakan kebebasan berpendapat di ruang publik tentang kondisi yang dialami di sekitar kita. Dengan demikian, kaum ini pun diberikan suatu peraturan agar tidak melenceng dari tujuan utamanya sebagai suatu media netral. Hal ini pun diatur dalam beberapa pasal terkait kode etik jurnalistik yang telah diresmikan oleh Dewan Pers Indonesia. Di antaranya yaitu Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa teknologi bukanlah hal yang sepenuhnya positif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam setiap prosesnya. Salah satunya yang dapat dilihat dalam kasus jurnalistik yang mulai melunturkan nilai kejujuran ataupun hak privasi milik narasumbernya, seperti yang tertera dalam pasalnya yang ke-9. Selain itu, di sisi lain terdapat beberapa berita dengan penggunaan clickbait yang judulnya tidak sesuai dengan konten yang ada. Dengan demikian dapat memberikan kesan membohongi kepada para pembacanya serta menyinggung pasalnya yang keempat. Dengan demikian pun dapat terlihat bila kaum jurnalistik hanya menekankan ataupun berfokus pada jumlah pembacanya, bukan kepada validitas yang ada. Terkait dengan ketidaksejalannya tindakan kaum jurnalis dengan KEC, turut memperlihatkan adanya ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Hal ini pun tertera dalam pasalnya yang kedua. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran etika, di mana etika ini sudah disepakati sejak lama. Selain itu, kaum jurnalistik sudah mengetahui terlebih dahulu bila apa yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan, namun tetap dilakukan sehingga tergolong dalam tindakan yang immoral. Etika sendiri merupakan suatu ilmu yang membedakan terkait hal yang baik ataupun hal yang buruk terkait tindakan seseorang, serta merupakan suatu kumpulan nilai terkait hak dan kewajiban. Selain itu, terdapat amoral dan immoral sebagai tindakan yang tidak bermoral. Walaupun amoral dan juga immoral memiliki suatu kesamaan sebagai tindakan tidak bermoral, namun keduanya memiliki perbedaan. Amoral sendiri merupakan suatu tindakan netral yang tidak dapat digolongkan sebagai hal baik atau buruk. Hal ini dikarenakan suatu individu tidak mengetahui mengenai suatu aturan. Sedangkan immoral merupakan tindakan yang sudah dianggap salah, namun tetap dilakukan. Etika penting untuk dimiliki dan diketahui karena dapat membangun suatu kesopan santunan, memberikan respek atau menghormati orang lain, menjaga relasi sehingga menimbulkan suasana yang positif, serta menjadi pedoman atas suatu tindakan. Berikut saya paparkan beberapa kasus terkait pelanggaran etika, di antaranya yaitu yang pertama adalah kasus Ivan Gunawan. Adanya pemberitaan terkait meninggalnya Ivan Gunawan dalam beberapa headline berita turut membuat geger masyarakat sekitar. Namun setelah diusut, ternyata berita tersebut tidak benar adanya dan menggunakan clickbait hanya untuk menarik perhatian masyarakat semata. Hal ini dikarenakan isi dari headline dan juga kontennya tidak sejalan. Dengan demikian, masih memperlihatkan bahwa kaum jurnalistik melanggar kode etik jurnalistik yang di dalamnya mengandung tentang kebohongan terkait beberapa pasal di dalamnya. Kasus yang kedua terkait oleh komedian Sule. Adanya headline yang berbunyi, "Wasiat Sule sebelum meninggal, Natalie Holsker dan anak-anaknya mendapat warisan ini." Dengan adanya pernyataan headline tersebut, turut memperlihatkan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam hal kebohongan.
Hal ini dikarenakan isi konten dengan kenyataannya tidak sejalan dengan baik. Setelah diusut lebih lagi, ternyata isi dari kontennya bukanlah mengenai Sule yang meninggal, melainkan hasil interview terkait apa dan bagaimana tanggung jawab yang akan ia berikan kepada keluarganya. Kasus yang ketiga dan juga yang terakhir merupakan kasus yang menimpa Roy Kiyoshi, di mana berbeda dengan sebelum-sebelumnya, bahwa dalam kasus ini ia menempuh jalur hukum. Hal ini dikarenakan pemberitaan mengenai dirinya yang meninggal dunia ini sudah memasuki ranah privasi dan juga mengandung berita bohong. Selain itu, juga memberikan tekanan kepada pihak keluarga ataupun saudaranya sehingga mengalami stres dan juga panik. Suatu moralitas dan juga hukum memiliki keterkaitan, di mana hukum akan kosong tanpa adanya moralitas dan harus diukur melalui norma moral. Dengan adanya keterkaitan hukum dan juga moralitas, terlihat pada kasus yang ketiga ataupun yang terakhir tadi, terkait Roy Kiyoshi yang membawa kasusnya kepada ranah yang berwajib. Dengan demikian pun dapat memberikan efek jera pada kaum jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik dengan memberikan tekanan kegelisahan ataupun mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat lainnya. Terkait beberapa pelanggaran etika yang ada, juga terdapat beberapa cara untuk mengatasi atau mengantisipasinya. Salah satu di antaranya yaitu menanamkan kembali etika dalam diri, serta memahami etika sekitar sehingga bisa menjalani kehidupan dengan baik, selaras dengan apa yang telah disepakati dan dianggap benar oleh bersama.